Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Alhamdulillah sehat semua. Nah, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Oh, masuk semua. Hebat-hebat. Nah, sebelum kita memulai pembelajarannya, mari kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita hari ini dapat berjalan lancar. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari mengenai pengertian interaksi sosial, ciri-cirinya, syarat-syaratnya, dan juga faktor-faktornya. Hari ini kita akan mempelajari bentuk-bentuk interaksi sosial, yaitu ada dua, interaksi sosial yang asosiatif dan yang disosiatif. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial yang asosiatif dan yang disosiatif. Nah, mari kita simak materinya. Bentuk interaksi sosial yang asosiatif pertama yaitu kerjasama, yaitu usaha antar individu dengan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya yaitu ketika kalian melakukan kerjasama dalam melakukan tugas ataupun tugas kelompok, atau juga bisa gotong royong. Nah, kerjasama sendiri terdapat 4 bentuk. Yang pertama terdapat bargaining, yaitu pelaksanaan perjanjian, pertukaran barang atau jasa oleh 2 orang atau lebih. Contohnya yaitu ketika kita melakukan transaksi jual beli di pasar, di kantin, ataupun di toko-toko. Yang kedua yaitu terdapat kooptasi, yaitu penerimaan unsur baru dalam kepemimpinan suatu organisasi atau kelompok dalam rangka menghindari kegoncangan. Contohnya yaitu pemerintah Indonesia yang menerima hukum Islam di Nanggro Aceh Darussalam. Nah, yang ketiga terdapat koalisi, yaitu bentuk kerjasama antara 2 kelompok atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya yaitu koalisi antar 2 partai dalam melaksanakan pilkada. Yang keempat yaitu joint venture, artinya bentuk kerjasama untuk memperoleh keuntungan, yang mana keuntungannya nanti akan dibagi menurut porsinya masing-masing. Misalnya pada PT Indofood dan Nestle, mereka melakukan kerjasama dalam bidang makanan. Nanti hasil keuntungannya akan dibagi oleh 2 perusahaan tersebut. Bentuk interaksi sosial asosiatif yang kedua yaitu akomodasi, artinya suatu usaha manusia untuk meredakan suatu pertikaian. Dalam pelaksanaannya sendiri, akomodasi terdapat 8 bentuk. Yang pertama yaitu koersi, yaitu bentuk akomodasi yang pelaksanaannya terjadi karena paksaan. Contohnya ketika ada sekelompok geng yang memalak orang lain, orang yang lebih lemah, dengan ancaman. Yang kedua terdapat kompromi, yaitu penyelesaian masalah dengan menghilangkan tuntutan satu sama lain sehingga terciptanya penyelesaian bersama. Contohnya ketika ada teman sebangku yang memperebutkan satu penghapus, mereka terus bertikai, itu rebutan, ini punyaku, ini punyaku. Akhirnya mereka berkompromi, terbagilah satu penghapus tersebut menjadi 2 bagian, begitu. Yang ketiga terdapat arbitrasi, yaitu ketika kedua belah pihak yang berselisih tidak dapat menyelesaikan masalah mereka, akhirnya mereka membutuhkan pihak yang ketiga. Contohnya ketika ada siswa yang berkelahi, maka akan ditindaklanjuti atau ditangani lebih lanjut oleh guru ataupun kepala sekolah. Selanjutnya ada mediasi. Ini hampir sama dengan arbitrasi tadi, yaitu sama-sama membutuhkan pihak ketiga. Contohnya ketika ketua RT menjadi penengah saat warganya terdapat konflik. Yang kelima, konsiliasi, yaitu bentuk akomodasi yang mengupayakan pertemuan pihak-pihak yang tadinya berselisih untuk mencapai
persetujuan bersama. Contohnya Pak RT yang memanggil Pak Budi dan Pak Harso akibat perselisihan lahan. Selanjutnya terdapat toleransi, adalah bentuk akomodasi yang tanpa persetujuan resmi karena tidak disadari dan tidak direncanakan. Biasanya toleransi ini terjadi untuk menghindari perselisihan atau pertikaian. Contohnya seperti toleransi suku, toleransi antar budaya, dan toleransi antar agama. Selanjutnya terdapat stalemate, yaitu ketika kedua belah pihak mempunyai kekuatan yang seimbang. Contohnya, ketika dua negara berperang dan mereka mempunyai senjata yang sama atau seimbang, maka mereka akan memutuskan untuk perang dingin. Dan yang terakhir yaitu adjudikasi, yaitu penyelesaian masalah melalui jalur hukum. Contohnya, terdapat kasus kekerasan yang diselesaikan di pengadilan. Bentuk interaksi sosial asosiatif yang ketiga yaitu asimilasi, adalah perubahan budaya karena adanya suatu individu atau kelompok yang memiliki latar belakang yang berbeda namun mereka tinggal di daerah yang sama. Contohnya, dulu baju koko itu identik dengan warga Tiongkok atau Cina, namun seiring perkembangan zaman, baju koko identik dengan baju muslim pria. Nah, sekarang kita memasuki materi bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif. Yang pertama ada kompetisi. Ini anak-anak pasti pernah mendengarnya kan? Kompetisi atau persaingan. Kompetisi ini terdapat dua macam, yaitu yang berjenis perorangan atau individu dan yang kelompok. Contohnya, persaingan untuk mendapatkan juara atau hadiah atau memperebutkan piala antar lomba begitu. Bentuk disosiatif yang kedua yaitu kontravensi, adalah sikap mental terhadap suatu organisasi atau individu namun disembunyikan. Contohnya, di sekolah kan ada organisasi OSIS kan. Nah, OSIS tersebut mempunyai suatu rencana namun kelas kalian itu tidak suka atau tidak setuju dengan rencana tersebut, maka akan menimbulkan sifat tidak suka atau benci namun masih bisa disembunyikan. Yang ketiga terdapat pertentangan atau konflik. Nah, ini terjadi apabila individu atau kelompok menentang pihak lain atau pihak lawan untuk mencapai tujuan mereka. Contohnya seperti bentrok antar warga, ada pertikaian antar kelas, dan lain sebagainya. Nah, dari materi yang Ibu sampaikan, apakah ada yang bertanya? Tidak ada? Alhamdulillah, berarti sudah paham semuanya ya. Kalau tidak ada yang bertanya, mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.